Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman sejawat, dokter. Perkenalkan saya Dr. Aldo. Ya, saya saat ini berlaku sebagai Head of Medical Operations ya dari tim Halodoc. Ya, saya bekerja di divisi Consultation dan Diagnosis. Oke. Sebetulnya ini bukan kerjasama kita yang pertama kali dengan Kemenkes untuk melakukan program isoman dalam program telemedicine ini, dok. Ya, jadi sebetulnya ini kita review refresh saja, ya. Untuk dokter yang sudah melihat videonya, sebetulnya kurang lebih sama, hanya sesuai dengan announcement terakhir itu ada perubahan pada poin 1 sampai 4 gitu. Nah, saya sebetulnya membuka sesi tanya jawab ini untuk buat dokter yang masih bingung atau belum mengerti. Nah, hari ini saya nggak akan terlalu banyak presentations, tapi saya lebih banyak sesi tanya jawab. Ya. Jadi saya mungkin akan share screen sebentar. Ya, itu sebentar ya. Aku share ini dulu. Oke, kalau dokter bisa lihat ya, ini slideshow. Jadi ini panduannya ya, masih ada beberapa yang tanya, dok ini sebetulnya program siapa sih, siapa yang nanggung, apakah Halodoc yang ngasih obatnya atau bukan dan seterusnya ya. Jadi kerangka besar kerjasamanya ya, Kemenkes itu bertanggung jawab menyediakan database NAR untuk verifikasi hasil lab COVID-19 ya oleh Kimia Farma dan seterusnya. Kemudian Kemenkes akan kasih WA Blast ke Kemenkes. Nah, siapa aja yang dapat WA Blast? Orang yang sudah melakukan tes COVID dan terverifikasi dan sudah masuk ke dalam database NAR-nya. Jadi kalau orang ngetes COVID-19 tapi labnya itu nggak masukin ke database NAR-nya, walaupun dia hasilnya positif, dia nggak akan dapat WA Blast. Jadi sebetulnya yang di cover itu hanya yang mendapatkan WA Blast-nya. Ya, nanti akan dikasih linknya, terus edukasi cara melakukan telemedicine sama edukasi cara mendapatkan obat. Terus apa sih tugasnya Halodoc? Nah, tugas Halodoc itu memberikan layanan telemedicine untuk membantu baik triase awal, kondisi pasien, dan sampai melakukan isolasi mandiri monitoring. Nah, kita juga menentukan, oh kalau gejala ringan, kalau tanpa gejala, dikasih yang paket A, yang isinya vitamin aja. Gejala ringan, dapat paket B, ya dikasih antivirus plus multivitamin. Ya. Kemudian ada pasien gejala sedang, ini saran rujuk ke rumah sakit. Kalau gejala berat dan kritis, kita dirujuk ke saran juga rujuk ke rumah sakit. Ya. Terus stratifikasi risiko. Ya. Jadi habis dokter tahu ini, nah pasiennya dapat obatnya apa aja. Nah, jadi kalau nanti ada yang komplain misalkan ke dokter, jadi hal dokter tidak bertanya terhadap kelengkapan, utuh, dan jenis obat dari Kimia Farma. Contoh, obatnya kok nggak lengkap ya? Misalkan dokter ngeresepinnya 6, tapi yang di-cover sama Kemenkes cuma 3. Nah, itu bukan tanggung jawab Halodoc. Kenapa? Karena Kemenkesnya memang menjamin hanya let's say 3 obat tadi. Begitu. Ya. Terus kalau ditanya, kok aku sakitnya hari ini, tapi kok obatnya nggak dikirim-kirim, nggak sampai-sampai gitu ya. Nah, itu juga bukan tanggung jawab Halodoc. Kenapa? Karena nanti yang ngirim obatnya dari Kimia Farma, kalau nggak salah pakainya pakai si cepat ya, kalau nggak salah. Nah, terus yang terakhir aku mau tekannya tidak bertanggung jawab terhadap verifikasi atau eligibilitas dari tanggungan program. Contoh nih, ya, dia paling sering di dulu ya dok ya, dia nggak dapat WA Blast, tapi dia tahu bisa consultation ke dokter pakai isoman, terus dia bilang, dok, tolong aku minta diresepin dong, aku swabnya PCR positif. Dia lampirin PCR positifnya, terus dia bilang, dok, aku mau minta tolong diresepin dong, aku mau pakai program Kemenkes. Dokter layanin seperti pasien biasa kan, anamnesis, konsultasi, kasih obat yang dibutuhkan kondisi pasien, terus pasiennya upload. Terus dia bilang, bohong nih, kok dokter obatnya aku nggak dijamin nggak dapat. Nah itu karena datanya dia nggak masuk dinar tadi, gitu. Ya. Nah, ini tugasnya Kimia Farma ya, dia melakukan. Jadi sebenarnya waktu dia dapat resep, yang melakukan verifikasinya itu Kimia Farma, bukan Halodoc. Ya. Jadi nanti dia yang verifikasi, oh pasien ini dengan NIK ini dapat dapat resep dari dokter Halodoc ini, maka dia dapat paketnya A atau dia dapatnya paketnya B, gitu. Ya. Mengirimkan obat, bertanggung jawab terhadap standar mutu layanan kefarmasian, ya termasuk ketepatan obatnya. Jadi nanti kalau obatnya sampai rusak, jelek, nggak lengkap, ya itu tugasnya Kimia Farma gitu. Kalau obatnya nggak nyampe juga itu tugasnya Kimia Farma. Kenapa? Karena dia akan mengirimkan ke pasiennya gitu. Nah, itu juga alasan kenapa
dokter diminta untuk mengirimkan template yang ada template pesan obatnya. Kenapa sih harus masukin NIK, nama, alamat? Karena berdasarkan NIK dan alamat itulah Kimia Farma akan melakukan verifikasi dari resep yang dokter berikan dengan domisili dan tempat tinggal sama alamat tempat kirimnya. Karena contoh nih, bisa jadi dia KTP-nya Jakarta, tapi alamat tinggalnya nggak sesuai KTP. Maka dia mesti masukin lagi alamatnya di upload resep tadi, supaya jangan obatnya dikirim, tapi sesuai domisilinya dia gitu, sesuai dengan alamat di KTP. Nah, ini yang sebenarnya yang berubah tuh hanya ada di yang tadi ya. Nah, sorry aku balik lagi. Nah, jadi Halodoc dimintakan tolong oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan dua hal. Pertama, triase dan monitoring. Ya. Nah, triase itu yang ada 14 pertanyaan. Nah, yang ada di Google Form-nya. Nanti di terakhir aku share form-nya. Nah, itu sebetulnya awalnya yang akan diminta input itu dokternya. Ya. Tapi kita membayangkan biasanya transaksi ketika COVID nanti naik, itu akan sangat tinggi sekali. Dokter nggak akan punya waktu, even buat istirahat aja tuh hampir nggak ada. Aku berani ya, jamin ya. Kalau dokter nggak paksa, istirahat stop online, pasti pasiennya ada terus. Nggak mungkin nggak ada. Nah, bayangin kalau dokter lagi paralel 2 atau 3 pasien, sambil terparalel sibuk tanya jawab, analisis, terus dokter yang mesti ngisi formnya manual, nggak bisa. Makanya dari kita membantu dokter, kita udah bikinin Google Form-nya. Nah, kita minta pasiennya triase analisa mandiri. Gitu. Jadi sangat dimohon bantuannya supaya dokter bisa memberikan link tadi. Kenapa? Karena datanya itu nanti akan kita input balik ke datanya Kementerian Kesehatan supaya kita punya data epidemiologis yang baik gitu ya. Sejauh ini sih dokter-dokter sudah banyak membantu dengan memberikan linknya dan sudah banyak yang mengisi juga gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini reminder aja, Dok. Gitu. Nah, 14 pertanyaan itu tadi nanti kita share. Nah, terus ada monitoring lagi. Jadi setelah triase, dikasih obatnya dikirim ke Farma, Menkes juga minta dari telemedicine untuk melakukan monitoring pasien selama 10 hari ke depan. Nah, itu nanti akan dihandle sama timnya Halodoc gitu. Karena kan yang punya kontak pasiennya siapa, yang monitoring siapa itu dari tim Halodocnya gitu saat ini ya. Nah, yang ada perubahan itu di paket A tanpa gejala ya. Jadi kandungan jenis obat yang dikasih sama Kimia Farma tuh tergantung. Contoh ya, dokter resepnya Zegavit, ada vitamin C, B, E, sama zinc-nya, sama vitamin D-nya. Ya. Tapi let's say Kimia Farma nggak punya Zegavit, Kimia Farma punyanya Salcom C misalkan. Maka yang dikasih sama Kimia Farma itu Salcom C, bukan Zegavit yang dokter kasih. Ya, selama multivitaminnya mengandung C, B, E, dan zinc. Nah, satu lagi, vitamin D nggak di-cover sama Kemenkes. Ya, nah, paket B ini gejala ringan. Ini multivitamin sama C, B, E, sama zinc ya, 1 kali sehari. Nah, perubahannya ada di sini ya. Jadi dari Kemenkes, oseltamivir sudah tidak diberikan dan sudah tidak dipakai ya. Tapi kita balik lagi, kalau pasiennya ibu hamil gimana? Ya, ini kan anti semua virus, favipiravir, molnupiravir, nirmatrelvir, ritonavir, nggak ada yang boleh buat ibu hamil ya. Nah, jadi disarankan kalau memang ada pasien yang hamil ya dokter kalau kita baca tata laksananya dari POGI kan kasih oseltamivir masih boleh ya, belum ada update baru terakhir dari POGI. Jadi tetap kita arahin sesuai keilmuan dokter. Nah, ini yang mau aku tekenin juga ya, kemarin kita juga udah diingetin sama Kemenkes ya, jangan karena terpaket dengan apa yang di cover sama Kemenkesnya jadi nggak diresepin obatnya. Contoh gini, pasiennya gejalanya diare sama mencret ya, tapi yang di cover sama Kemenkes cuma obat vitaminnya, demamnya sama antivirusnya. Nah, terus dokter pikir, udahlah nanti juga nggak di cover. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau pasien punya gejalanya dari dokter, jadi memberikannya sesuai keilmuan, ya bukan sesuai paket. Nah, itu yang juga aku minta tolong ditekankan. Soalnya beberapa di masa yang lampau gitu banyak yang komplain. Nah, kok udah diare, kok nggak dikasih obat diare sih? Ya, tapi komplainnya ke Halodoc gitu. Kimia Farmanya cuma alasannya lah orang emang di resepnya nggak ada. Padahal sebetulnya yang di cover ya juga cuman itu. Dia kalau mau tebus dia mesti beli sendiri. Gitu ya. Jadi ini paket-paket yang di cover ya. Ada favipiravir, molnupiravir sama nirmatrelvir ritonavir. Ini cara pakainya ya. Jangan lupa favipiravir itu buat 5 hari, 2 kali 8 tablet hari pertama, 2 kali 3 tablet hari kedua sampai kelima ya. Dan kalau dikasih tuh 4 strip, Dok. Aku reminder aja, karena hitungannya ini pasti 40 tablet. Aku kasih kemarin lihat beberapa, ada yang dokter ngasih 3 strip. Ya. Reminder aja, tolong kasihnya 4 strip. Ya, gitu.
Terus kalau molnupiravir atau ini merek dagangnya ya, yang di luar negeri, Molfor, itu 2 kali 4 tablet, satu tablet itu 200 mg ya. Dari dokter Nindi ya itu udah share di grup dokter gimana cara pakainya ya, kontraindikasinya apa aja yang mesti dipertimbangkan kalau lagi kasih. Nah, ini juga ada. Nah, sama ini nirmatrelvir ritonavir, ini merek dagangnya Paxlovid ya. Sebetulnya nirmatrelvir 300 mg ini terdiri dari 2 tablet 150 mg sama ritonavir 1 mg. Jadi sebetulnya pasien yang minum 2 kali 3 tablet, 2 tabletnya itu yang nirmatrelvir, ritonavirnya yang 1 gitu ya. Aku remind sekali lagi ya, jangan memberikan pengobatan sesuai dengan paketnya, tapi sesuai dengan kondisi dan gejala pasiennya gitu. Nah, ini yang dulu ya, cara melakukan telemedicine, harusnya saya dapat WA pemerintah, ini udah nggak ada, ini udah nggak perlu dikerjain lagi. Kenapa? Karena pasti yang dapat WA Blast yang udah terdaftar di NAR-nya, jadi kalau dia bilang, udah, ini dokter nggak perlu peduli saya dapat WA pemerintah atau nggak, pokoknya kalau ada pasien datang minta voucher isoman, dilayani seperti biasa aja. Ya. Karena tugas dokter memang dilayani seperti biasa, gitu ya, nggak perlu pakai isoman kan, tetap kalau pasiennya sakit COVID tetap diobatin kayak biasa gitu ya. Jadi aku bilang jangan sampai karena mengikuti paket jadi standar layanannya berkurang. Dan saya juga, ibu tapi nggak ada program isoman nih ya, terus jadi sampai nggak ditanganin. Bu, ini hanya berlaku sampai 18 sampai 45. Ya itu menurutku dokter nggak usah pusing. Kenapa? Ya dokter tetap layanan seperti biasa ya, di cover atau nggak di cover itu tugasnya pemerintah sama kan tadi aku bilang Kimia Farma sama Kemenkes ya. Kalau seandainya dia let's say upload resep nggak dapat obatnya, ya nanti dia bisa beli dari yang dokter resep kasih gitu. Ya, jadi tetap profesional aja kayak biasa. Jangan, ini di masa lalu juga kita pernah kejadian pasiennya ribut sama dokternya karena dokternya bilang ibu nggak begini flow-nya. Saya nggak ada, ibu nggak ada WA Kemenkesnya. Lah sekarang WA Kemenkes saya itu waktu pas zaman dulu tuh udah di screenshot kesebar. Jadi even orang yang nggak terdaftar di NAR, dia kirim screenshotnya, nih Pak saya dapat gitu. Jadi pasien tuh punya berbagai macam cara lah untuk ngerjain yang kayak gini. Jadi menurutku nggak usah terpancing dokternya ya. Kalau pasien sakit udah nggak usah pusing, kerjain kayak biasa aja. Kayak anamnesa biasa, nanti dia mau upload ke Kemenkes atau enggak itu nanti terserah pasiennya. Nah, saran dari aku, semua pasien yang COVID dan positif swab-nya, dokter kirimin formulirnya aja. Yang formulir tadi 14 ya, pertanyaan awal. Entah dia pakai NAR atau nggak pakai NAR, tapi kalau dokter kasus terkonfirmasi atau swab antigennya positif ya kan sekarang nggak harus nunggu PCR baru kita bilang terkonfirmasi ya, pakai antigen juga udah bisa dan antivirus sudah bisa masuk gitu. Ya, ini tadi aku udah bilang ya, dapat memberikan obat luar paket B ya, ini perlu pesan obat. Oke, lanjut aja ini masih sama. Oke, sementara dari aku itu sih dok. Nah terus aku mau share yang ini ya. Bentar. Nah, jadi ini form instrumen Kemenkes yang aku minta untuk supaya dokter bisa bantu share link-nya. Kenapa? Karena memang ini permintaan dari Kementerian Kesehatannya. Jadi kita bantu dokter supaya dokter juga nggak mau, kalau bisa nggak perlu repot gitu ya. Nah, kita minta masuknya nikah, yang ini permintaannya. Kemudian jenis kelamin, apakah melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 14 hari terakhir, ya. Jika memilihnya dia pergi kemana, apakah sudah melakukan vaksinasi COVID atau belum, ya sudah berapa kali atau belum pernah, ya jenis vaksinasinya apa aja, apakah sebelumnya Anda pernah sakit, apakah memiliki penyakit penyerta, ya kan, ini apa aja atau tidak, lainnya apa aja, kapan PCR antigennya positif, ya saat ini menurut Anda seberapa sakit gejala yang Anda rasakan. Nah ini subjektif usernya ya. Ada yang sebetulnya dari pasien ngerasa oh ini kayak berat banget, badan pegel, maunya kayak digebukin, dia ngerasa itu mungkin ya 3 lah biasa, tapi ada yang udah batuk-batuk ya nggak sesak tapi ya karena sensasi subjektif ya gitu. Jadi nilainya bisa sesuai pasien. Nah, ini gejala apa yang dirasakan, terus kapan pertama kali dirasakan, nah ini sebetulnya pasien yang akan isi. Ya. Jadi saya minta bantuan dokter untuk bantu share-nya aja dulu. Oke, dari aku itu sementara dok. Ada yang mau ditanya? Nah ini udah banyak pertanyaan jadi bisa jawab. Raisa boleh bantuin baca pertanyaannya? Atau mau aku aja deh? Ya, aku mulai dari yang paling bawah dulu ya, paling atas dulu ya.
Ini kalau sudah ada hasil rapid antigen positif, periksa sendiri, dia mau untuk PCR ke puskesmas terdekat, hanya memantau konsumen saja. Nah, ini boleh. Jadi jawabannya gini, eh, jawabannya boleh, ya, tes antigen, dia mau konsultasi suplemen aja, boleh, ya. Kalau dibilang dia mau tes antigen, biasanya kita dikirim share-nya aja, ya, antigennya. Terus kemudian izin, apakah kita wajib untuk menyarankan pasien untuk follow up kondisi setiap hari di aplikasi Halodoc selama isolasi mandiri? Nah, ini aku biasanya balikin ke dokter masing-masing. Jadi gini, di chat with dokter itu ada yang namanya kartu follow up, ya. Nah, kalau dokter mau kasih kartu follow up card-nya, itu boleh, ya. Misalkan follow up dalam 1 hari atau 2 hari lagi, atau setiap hari juga boleh, gitu. Nah, nanti fitur itu akan bikin pop-up notifications ya di handphonenya si pasien yang di Halodoc merahnya untuk reminder, kamu hari ini dijadwalkan konsultasi loh sama dokter A misalkan. Jadi itu boleh banget. Justru saya sangat senang sekali kalau dokter bisa kasih kayak seperti itu. Terus ini, pernah ada pasien bertanya apakah dia bisa di-cover Kemenkes kalau periksanya. Oh, ini dok, kalau apakah ada list nama lab yang terafiliasi dengan Kemenkes? Jawabannya ada, itu dokter bisa download sendiri gitu. Tapi menurutku agak susah ya maksudnya. Nah, paling simpel ibu dokter bisa bilang semua hasil PCR test yang ada di Halodoc itu terintegrasi dengan NAP. Jadi kalau dok pasiennya bingung, Bu, Ibu tes drive di Halodoc aja. Kenapa? Karena semuanya terdaftar di NAR dan kita upload NAR-nya rate-nya itu udah 99% ya. Cuman ada sekitar 1% yang nggak upload ke NAR karena biasanya karena masalah database di NAR-nya aja gitu. Terus saat ini program ini berlaku baru di Jabodetabek, Dok. Update terakhir yang saya dapat baru di Jabodetabek. Bali juga belum 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 sampai Bali ya. Nah, balik lagi ya. Ini untung ada dokter yang tanya ya. Ada dokter yang saking ketatnya dia nanya, "Ibu domisili di mana?" Saya di Sumatera, Dok. Iya kan. Terus pasien bambu kalau kosan Sumatera nggak dapat. Nah, itu nggak perlu kayak begitu. Domisili nggak penting, jadi ditangani aja kayak seperti biasa, dikasih resep, ya. Nanti bilang aja, Bu, kalau misalkan nanti nggak di-cover, obatnya ditebus aja dari Halodoc, gitu. Ya. Soalnya yang dulu tuh yang berantem yang model-model begini nih. Jadi pasiennya nanya, tapi aku tinggal di ini di-cover nggak, Dok? Ya, dulu dokter jawabnya kayak, Bu, nanti kalau di-cover atau enggak, itu Ibu coba upload resep di sini ya, pesan di Kemenkesnya, gitu. Karena yang di-cover atau enggak itu bukan dari Halodoc-nya. Gitu. Ya, jadi dokter nggak usah pusing berlaku di mananya, pasien datang ditangani seperti biasa karena tugas dari telemedicine-nya dari situ ya, stratifikasi risiko, ya, screening awal. Gitu. Resepkan obat seperti dok kalau mau meresepkan obat atau gejala tidak di-cover seperti obat batuk, pilek, diare, apakah boleh terpisah dengan resep offline supaya pasiennya bisa beli dok? Jadi jawabannya ini dok, untuk resep yang dokter kirimkan ke pasien, misalkan dokter resepin ada 5 obat, ya. Nah, yang di-cover Kemenkes 3. Nah, pasien itu sebetulnya cuma upload resepnya aja. Jadi sebenarnya resepnya Halodoc itu semua 5-5-nya masih eligible buat ditebus di aplikasi. Ya. Jadi dokter bisa sarankan gini, Bu, nanti upload resepnya di Kemenkes, ya. Kalau nanti Ibu udah dapat, let's say yang di-cover 3, ya. Nah, pasien waktu klik resep dari dokter itu dia muter, dia masuk ke keranjang atau cart kita bilangnya. Nah, 5 obat itu ada harganya macam-macam kan. Nah, yang obat yang udah di-cover atau udah diterima dari Kemenkes itu 3-nya disuruh delete aja. Bilang aja dia nggak mau tebus. Nah, dia tebusnya tinggal 2 sisanya. Jadi jawabannya nggak perlu resep offline, nggak perlu dipisahin, di dalam satu resep juga boleh. Gitu. Oke, dari gini dok, dok saya cari molnupiravir nggak ada di aplikasi Halodoc. Nah ini aku tekankan sekali lagi dok, dari paket B-nya Kemenkes itu favipiravir, molnupiravir, sama nirmatrelvir ritonavir itu tiga-tiganya di cover. Jadi dokter nggak usah pusing. Nah pertanyaannya kenapa sih Halodoc saat ini kalau dokter search itu belum ada molnupiravir? Ya karena memang itu masih substansinya dikontrol ketat sama Kementerian Kesehatan. Ya jadi belum ada apotek yang bisa jualan molnupiravir. Jadi sampai saat ini
Aku sih suggest-nya dokter resepnya favipiravir dulu, ya, kecuali ada kontraindikasi pasien yang nggak dapat favipiravir, misalkan gangguan hati berat, ya. Nah, dokter bisa ganti kasih molnupiravir. Kalau molnupiravir kan concern utamanya gangguan ginjal ya, kalau creatinine clearance-nya kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit, kurang dari 30 ml per menit, ya kan. Nah, molnupiravir itu kalau dokter search nggak akan ketemu jawabannya, ya. Nah, dokter tapi kita bisa add manual. Add manual tuh gini maksudnya, dokter search di molnupiravir, nanti bilangnya nanti akan muncul terus gini, this medicine is not available at Halodoc. You want to add it anyway? Nah, dokter pilih yes. Kalau dokter udah pilih yes, ya nanti dokter bisa masukin itu, dokter mau masukin berapa tablet, ya, terus cara minumnya dokter juga bisa kasih. Nah, tapi aku belum suggest ke arah sana buat kerjain. Itu biasanya aku suggest kalau pasiennya beneran butuh molnupiravir gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dokter bikin seperti itu, nanti let's say pasiennya nggak di-cover sama Kemenkesnya, ya, nah itu nanti obat molnupiravir itu nggak akan bisa di-cover. Bukan nggak bisa. Obatnya itu nggak akan bisa masuk ke keranjang kita atau kartunya Halodoc. Kenapa? Karena memang secara di sistem kita nggak ada. Gitu. Jadi aku lebih prefer kalau dokter resepin yang ada. Ya, saat ini kita yang ada baru favipiravir atau Avigan. Nah, ini kalau boleh nggak kita ganti Avigan atau harus tulisnya favipiravir? Tulis Avigan juga boleh, Dok. Nanti KF-nya yang akan nentuin, oh Avigan itu isinya favipiravir, kita kasihnya favipiravir. Gitu. Jelas ya. Izin bertanya, kita tinggal klik. Nah, yang pertanyaannya ini nomor satu, saat persiapan kita tinggal klik paket A atau paket B. Nah, ini aku bilang tadi aku nggak mau gitu ya. Jadi aku nggak mau dokter dikasih template udah paket A sama paket B. Jadi keluhannya apa itu yang dokter resep. Apa yang pasien yang butuh itu terresep. Jadi kita nggak ada paket-paketan dalam peresepan ya. Nggak ada paket A, nggak ada paket B. Jadi sesuai keluhannya. Kalau pasien keluhannya cuma batuk, ya dokter kasih yang obat yang di-cover Kemenkes plus batuk gitu ya. Nomor dua, apakah ada link khusus yang harus dikirim ke pasien untuk kontrol berkala? Nah, tadi aku pikir udah dijawab ya, bisa pakai kirim follow up biasa. Saat ini kita belum ada link yang harus dikirim untuk kontrol berkala. Ya. Nomor tiga, bagaimana cara mengetahui pasien kita lagi program Kemenkes atau pribadi? Ini jawabannya juga dokternya nggak perlu tahu ya. Yang aku udah jelasin. Mau pakai jaminan apapun, tetap standar pelayanannya harus sama gitu ya. Obat yang diberikan harus sama. Dokter nggak usah pusing domisilinya ini program cuma buat Jabodetabek, pasien domisili di Kalimantan. Kenapa? Ntar kalau nggak dokternya yang malah dikasih thumbs down sama pasiennya. Karena nanti kan ditanya, ini Ibu program isoman Kemenkes atau bukan? Bukan. Ya, dan pasien punya 1001 cara untuk ngakalin, dan itu udah terbukti di yang sebelumnya. Jadi ditangani seperti biasa aja, dok. Nggak usah pusing ini masuk program atau enggak. Ya. Nah, ini tadi aku baru bantu jawabnya. Jadi molnupiravir sama Paxlovid kita belum update ya. Kita masih koordinasi terus sama tim farmasi delivery kita. Apakah obat itu udah bisa dimasukin ke sistem kita atau belum? Sampai saat ini masih belum ada gitu. Oke, nah ini yang tadi sama ya, dari Dokter Singgi pertanyaannya. Saya masih kurang paham untuk paket isoman A dan B. Nah ini aku jelasin sekali lagi dok ya. Jadi kita nggak pilih bikin resep dalam paket. Ya. Jadi dokter resepin satuan. Misalkan menurut dokter dia nggak perlu dikasih antivirus ya. Let's say pasiennya gejala ringan banget. Dok, keluhannya apa? Meriang-meriang aja dok. Kan sebetulnya ada gejala ya, bukan tanpa gejala sama sekali. Tapi gejalanya yang ringan banget. Dokter pikir, ini kalau gejala ringan harus kasih antivirus nih. Tapi ada gejala. Tapi dokter pikir, kayaknya kalau ringan begini nggak butuh-butuh banget deh, mendingan kasih antivirusnya buat yang lain. Nah, ini sesuai pertimbangan dokter 100%. Ya. Kita di Halodoc selalu bilang bahwa pemberian resep itu 100% di dokter, ya sesuai pertimbangan dokter dan klinis dokter. Jadi dokter bertanggung jawab penuh untuk ini. Itu kita nggak kasih paket-paketan. Nah, kenapa? Soalnya waktu pas di briefing yang pertama kali juga dibilangin, jangan sama orang Kemenkesnya yang dokter siapa gitu ya, aku lupa. Jangan karena ngikutin paket, jadinya pasien yang lain yang butuh obat, jadi nggak dikasih obat, gitu intinya. Ya. Oke, ini sebenarnya udah di luar yang Kemenkes ya. Pemberitahuan untuk menggunakan fitur REST recommendations, bukan auto notes itu bagaimana? Jadi gini, dulu kita belum punya fitur REST recommendation letter atau surat rekomendasi untuk istirahat.
Jadi kita waktu itu menyarankan untuk memberikannya dimasukin ke planning waktu dokter bikin dokter notes-nya, ya kan? Kan ada subjektifnya, ada ICD-10-nya, ada planning-nya. Nah, di planning itu ditulis mohon melakukan isolasi mandiri selama 10 hari gitu. Nah, kalau sekarang kita udah punya fitur rest recommendation letter, nah udah dipakai fitur restnya aja. Kenapa? Karena fitur itu bisa dikirimkan ke pasiennya, ada diagnosisnya, dan ada keterangannya kenapa dokter memberikan, lamanya berapa hari, bisa di-download dan bisa diverifikasi. Kenapa? Ada QR code-nya. Gitu. Jadi sebetulnya untuk yang pasien-pasien butuh isoman atau dokter yakin probable atau suspek deh ya, udah deh dikasih surat istirahat aja supaya isolasi, atau dikasih istirahat aja di rumah biar nggak kemana-mana, daripada nanti dia makin nyebarin keluar, misalkan gitu tuh boleh. Nah, nomor dua, untuk penjelasan mengenai antivirus di paket B apakah boleh di-share kembali? Nah, nanti kita bantu share dok, tapi di paket B ya yang di Kemenkes itu oseltamivir sama azithromycin udah bukan jadi terapi lagi ya. Jadi pilihannya 3, favipiravir, molnupiravir, atau nirmatrelvir ritonavir. 3 itu. Tapi di Halodoc saat ini yang kita ada bisa cari di sistem itu baru favipiravir atau Avigan. Jadi kalau dokter bingung, menurutku dokter resepnya Avigan aja. Karena kemarin juga ada yang nyari favipiravir juga nggak ketemu gitu. Nah, ini pembelaan untuk menyarankan pasien jadi gini dok, kemarin kan kita diminta ya. Nah, karena kenapa sih aku minta dokter suruh swab wajib gitu yang gejalanya ISPA sama diare, karena kan dua itu yang paling banyaknya. Nah, dari data epidemiologi yang Halodoc punya, itu 96% sebenarnya gejalanya ringan. Ya, itu satu. Dua, gejala paling sering itu batuk, ISPA. Nomor dua, itu mual, muntah, atau diare. Makanya aku bilang gejala ISPA sama gejala saluran cerna. Kenapa? Karena pasiennya banyak yang nggak mau swab. Kenapa? Karena gejalanya ringan. Gitu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya kita menyarankan itu adalah untuk bikin aware mereka. Jadi aku lebih ke arah awareness-nya dok yang aku butuh dari dokter bantu supaya pasien sadar ini gejala kamu bisa COVID loh. Walaupun gejalanya ringan. Jangan nanti dia pilek tapi karena ringan-ringan aja kan Omikron tuh super ringan ya. Even kasus kematian di report juga nggak banyak gitu. Ya, dapat 1 kasus kematian aja kemarin kan sempat heboh ya di akhir tahun ya, kalau nggak salah. Tapi banyak orang yang nggak mau tes, gitu. Dan mereka juga denial bahwa ini bukan COVID, gitu ya, ini flu biasa, gitu. Ya memang gejalanya ringan, apalagi aku udah booster sampai 3 kali, ya. Aku sekarang juga lagi isolasi mandiri. Eh, Memang harus disarankan untuk swab dok. Jadi mereka aware, oh ini ada kemungkinan ke arah sana. Apakah nanti mereka mau tes atau enggak itu cerita lain maksudku. Jadi sebenarnya mereka aware. Dan ini sebenarnya tugas juga ya dari pemerintah dari kementerian supaya ada awareness-nya gitu. Supaya kontak sama tracing-nya lebih 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 bagus gitu. Karena menurutku sekarang kan orang udah mulai males ya, apalagi kan kalau gejala-gejala ringan ya, itu swab-swab tuh orang juga udah males, angka swab juga udah mulai turun. Sebenarnya aku butuh itu buat awareness-nya. Jadi disarankan sebenarnya untuk di semua provinsi, irrespective sama domisilinya dok. Jadi dimanapun kalau menurut gejala ISPA sama itu udah saran buat swab aja. Terus satu lagi ya aku kasih tahu ya dok epidemiologinya ya. Kan kalau dulu akhir-akhir tahun kan di reportnya kan kebanyakan kasus impor ya, betul nggak? Nah, tapi dari data epidemiologi kita masuk, itu kan dokter kan ada Google Form kan yang ditanya melakukan perjalanan luar negeri nggak dalam 14 hari terakhir. Ya, aku bisa bilang hampir 98-99% itu tidak melakukan perjalanan. Artinya apa? Transmisi lokal sudah terjadi. Gitu. Kalau transmisi lokal sudah terjadi, biasanya naiknya cepat banget. Makanya diprediksi di Februari awal ini akan meledak. Nah, itu juga alasan kenapa kita starting dokter bantu untuk kita hiring dokter banyak gitu supaya bisa, karena aku bisa bilang dokter yang mungkin transaksinya dulu ya misalkan lagi biasa tuh 10 sehari ya, atau misalkan 20 sehari, ini kalau COVID dokter terima ratusan bisa sehari. Jadi harus, tapi baik lagi aku ingatin jaga kesehatan, jaga stamina, karena pas di zaman dulu juga banyak dokter yang tumbang sih, maksudnya banyak yang kena COVID juga, karena masih ada yang praktek offline. Karena kita tahu Omikron meningkatnya sampai 5 kali, tapi gejalanya ringan. Jadi orang itu berasa nggak sakit, dia pergi keluar, makanya meningkatnya cepet banget. Kalau Delta kan berat ya, orang takut berobat langsung.
Gitu. Dan dia nggak sebut keluar-keluar lagi. Gitu ya. Kesediaan Avigan di luar Jabodetabek. Oke, ini aku bantu jawab, Dok. Jadi di Halodoc saat ini kita ada fitur yang namanya multifarmasi, itu satu. Kedua, kita ada fitur namanya next day delivery. Nah, kita usahakan pengobatan itu selalu instan, ya. Jadi diterima dalam maksimal 30 menit. Kita bisa bilang 95% kita tuh ngantar obat udah kurang dari 1 jam. Ya, jadi pasien setelah konsultasi terima obat itu kurang dari 1 jam. Nah, kalau untuk kesediaan obatnya itu dokter nggak usah pusing, Avigan stoknya lagi banyak. Oleh karena itu atau Favipiravir juga stoknya lagi banyak. Kenapa? Karena kan kemarin kan waktu pas di akhir-akhir tahun kan kasusnya juga nggak banyak. Jadi menurutku pasti ada sih dok di daerah. Nggak usah takut kena sepinnya. Oke, ini pasien asuransi ya. Kalau pasien asuransi tapi nggak di cover obatnya. Nah, sama dok, kalau memang pasiennya COVID dan dia butuh obat itu, walaupun nggak di cover sama asuransi, tapi itu obat yang betul, dokter tetap resepkan. Kenapa? Jangan sampai, oh ini nggak di cover, jadi aku nggak mau kasih nih. Ya, itu dokter yang salah. Kenapa? Udah tahu obatnya udah bukan itu, digantinya sama yang itu, nah itu dokter yang salah. Tapi kalau nanti diresepin terus obatnya nggak di cover, nah itu nanti dokter jelaskan, Bu, ini obatnya udah yang paling benar dan paling bagus. Kalau nggak di cover, itu berarti asuransinya yang emang nggak mau cover. Gitu. Oke, sorry ya, aku harus kawal ya. Nah, sama. Jadi gini dok, kalau memang ada pasien ya dia ngaku swabnya positif, terus dia bilang tapi dia domisilinya nggak apapun gitu ya, tetap tadi yang aku udah bilang kalau selama pasiennya dia ngaku swabnya positif atau PCR-nya positif, dikasih share link-nya, dikasih upload ke Menkesnya aja. Sama. Karena yang aku bilang pada kenyataannya di belakang di akhir itu juga banyak praktek-praktek seperti itu. Dan lucunya, ini aku bilang ya lucunya ya, kan harusnya Kimia Farma menjalankan fungsi kita bilangnya checkingnya ya ke database NAR-nya itu di cover atau enggak. Kemarin dokter yang bilang ini pasien nggak terima NAR apa-apa, dia swab antigennya positif, katanya dia nggak terima WA ke Menkes, tapi waktu pas upload resep dikirim beneran dikirim dan dapat pasiennya obatnya. Jadi menurutku nggak usah dokter nggak usah concern hal itu ya selama itu dia pasiennya COVID positif mau antigen mau PCR dikasih suruh isi datanya sama dikasih link buat uploadnya aja. Jadi kita sama perlakuannya, nggak usah membedakan domisili lah, dia di cover atau enggak lah, di mana enggak. Lanjut ya. Betul. Kalau pasiennya positif ya, misalkan ya sebetulnya nomor satu tanpa melihat domisili ya, yang kalau yang resep obat Kemenkes sebetulnya ya dokter bisa kasih, Bu kalau Ibu mau coba upload resep Kemenkes bisa coba di sini gitu. Tapi kalau dia bilang ini ya, mau tebus sendiri, ya misalkan dia bilang, aku mau tebus sendiri dok, ya dokter, even pasiennya udah jelas ya, dia nggak mau upload, dia mau beli saat ini juga nggak perlu upload, ya dokter nggak perlu kasih sopan ke Menkes. Tadi menurutku, baik lagi, menurutku sesuai pertimbangan dokter. Tapi kalau aku sih, maksudnya aku ngomong tadi itu supaya dokternya nggak bingung, jadi langsung kasih aja, oh pasien positif, ini isi Google Form-nya, kasih link buat upload resep di Kemenkesnya. Karena dari pengalaman ya itu 80% tuh kemarin tuh minta resep buat isoman gitu. Nah, apakah bagaimana cara kita untuk nah ini kalau dokter nomor 2 bagaimana cara kita untuk melihat hasil swab pasien. Nah, hasil swab di NAR itu kita nggak punya akses dok, yang punya aksesnya kementerian. Kan itu data rahasianya orang juga ya, siapa yang positif aja, jadi kita nggak punya aksesnya. Nah, bagaimana cara kita untuk berhasil swab pasien? Biasanya aku paling simpel tuh paling simpel kalau dokter misalkan nggak yakin ya atau dia ini cuma orang minta-minta resep doang gitu. Atau cuma buat isoman doang ya. Dokter mintain aja foto hasil swabnya. Labnya, Bu, tolong fotoin saya hasil swabnya dong, saya mau lihat Ibu swabnya kapan, positifnya per tanggal berapa. Itu paling simpel caranya, minta pasien fotoin aja. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaannya gini, ini kan pertanyaan Pak ya. Apabila tidak menggunakan akun Halodoc pas konsul akan berpengaruh terhadap pengcover misalnya yang positif suaminya tapi yang konsul menggunakan istrinya. Jawabannya betul. Nah, ini aku mau tekenin ke dokter juga.
Untuk semua pasien ya, ini berlaku untuk semua pasien, mau pasiennya asuransi, mau pasiennya non asuransi atau pribadi, ini diagnosisnya untuk pasien yang mengkonsulkan ya, mengkonsulkan orang lain dan bukan dirinya, itu kode diagnosisnya Z71.0 ya. Z71.0 itu patient consulting on behalf another person ya. Gitu. Jadi misalkan nih, aku berobat ke dokter anak ya. Pakai namaku Aldo, usia 35 tahun ke dokter anak. Oke. Terus aku bilang, "Dok, anakku sakit. Ya, sudah 3 hari batuk, pilek, mencret, diare dan seterusnya." Terus dokter kan bikin diagnosis dokter. Nah, dokter bikin diagnosis yang pertama ya, itu bukan batuk pilek diarenya. Primary diagnosisnya itu yang tadi Z71.0. Patient consulting on behalf another person. Artinya apa? Aku mengkonsulkan anakku tapi nggak pakai profilnya anakku. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau aku konsul ke dokter anak tapi pakai profilnya anakku, ya, misalkan anakku namanya Keisha, ya, pakai profilnya anakku, ya, terus aku konsul ke dokter anak, Keisha usia 4 tahun, nah itu dokter primary diagnosisnya yang diisi adalah ya tadi ISPA sama diare, gitu. Jadi untuk semua pasien ya, irrespective ini pasien asuransi atau bukan, semua pasien yang mengkonsulkan bukan atas nama dirinya sendiri. Misalkan gini, "Dok, aku namanya," misalkan gini, "Dok, Dok, aku minta obat dong buat papaku ya, minta resepnya 3 strip ya." Gitu. Itu sama Z71.0. Walaupun profilnya beda, tapi kalau aku minta resepnya buat apa, atau aku minta resepnya buat anakku, atau minta resepnya buat tetanggaku, itu ada event yang minta buat tetangga ya. Nah, itu tetap Z71.0 buat diagnosisnya gitu dari aku ya. Nah, ya ini aku setuju sih, Dok. Jadi gini. Nah, kalau ini baru bermasalah nih. Pulse oximeter itu sampai sekarang pun stoknya sama kecukupan barangnya itu suka banyak yang kosong di Halodoc. Nah, kita udah minta up terus ke tim farmasi delivery buat nambah stoknya. Nah, aku berharap sih mereka bisa cater kita punya request gitu, Dok. Tapi aku setuju ya, memang aku kasih tahu dokter juga dari data epidemiologi, 50% itu tidak mengerjakan tes buat pulse oximetry. Jadi pulse oximetrinya buta. Cuma 50% pasien yang ngerjain tes pulse oximetry. Dan 99%-nya sampai saat ini masih di atas 95%. Gitu. Aku setuju, nanti aku coba sampaikan lagi dan remind ke tim farmasi delivery kita untuk bisa nambahin pulse oximeter. Gitu. Dari aku itu sih, cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Udah semua kayaknya. Oh ya. Oke. Ini pertanyaan gini, untuk pemberian Avigan borderline antara COVID tanpa gejala jaringan, apa ya? Karena menurut saya masih terjadi adalah mahalnya harga Avigan dan ketersediaannya di lapangan. Oke, Dok. Jadi gini, kalau pasien itu, makanya aku udah bilang, kita kan dokter ya, tugas kita memberikan resep sesuai dengan keilmuan dokter gitu. Kalau dokter mau memberikan Avigan sebetulnya boleh. Nah, Avigan itu sekarang harganya udah dipatok, Dok, sama Kemenkes ya. Harga sesuai peraturan Kemenkes yang terakhir ya, sampai sekarang belum dicabut, azitromisin itu satu tabletnya 1.700. Avigan itu satu tabletnya yang dulu bisa gila-gilaan ya, sekarang itu maksimum satu tablet itu harus 22.500. Jadi satu stripnya itu sekitar 222.500. Iya benar 220.000, ya 225.000. Nah, kalau dokter resepin 4 strip, ya itu kurang lebih sekitar 900.000. Jadi satu kali pengobatan untuk Avigannya aja selama 5 hari itu 900.000. Ya, aku setuju sih ini obat memang masih mahal.
Tapi ya maksudku gini, secara keilmuan resepnya itu obatnya yang benar, Dok. Gitu. Jadi tetap memang harus diberikan. Ya, nanti kalau pasiennya dapat isoman dan Kemenkes, ya harus dikirimkan isoman Kemenkesnya. Gitu. Harga Favipiravir paling tinggi ya 22.500 itu. Jadi kalau aku kembalikan lagi ke pertimbangannya ke dokter. Kalau menurut dokter perlu antivirus, dokter berikan antivirus dan antivirus sesuai dengan keilmuan. Kalau dokter merasa borderline tidak perlu antivirus, ya ini kayaknya ringan, cukup minum vitamin aja sama gejala simptomatik juga sembuh. Itu juga boleh gitu ya. Tapi kalau kita saklek pakai patokan ada gejala nih ringan, apapun gejalanya borderline. Kalau dari dulu ya pengalaman dari diajarin sama guruku ya, kalau misalkan itu abu-abu anggap hitam aja. Jadi menurutku prefer kalau emang ada gejala dokter terapi antivirus aja. Kalau dari aku ya pengalamanku gitu. Daripada ini diterapi ya ada gejala ya oke gitu. Daripada dokter nggak terapi gejalanya ringan terus jadi sedang gitu. Kan lebih baik masuknya waktu pas lagi gejala ringan ya. Gitu. Dari aku itu sih dok. Tapi balik lagi semuanya ke pertimbangan dokter karena di Halodoc kita sangat menjunjung tinggi banget kalau apa ya persepan itu hak dokter ya tanggung jawabnya juga di dokter dan sesuai pertimbangan dokter gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada mungkin cukup ya kita bisa akhiri. Oke, ada satu lagi, Dr. David yang mau tanya apa? Iya. Kalau pasien post isoman hari ke-7, ini kenapa dok pertanyaannya? Mm-mm. Iya, lanjut dok. Aku belum menangkap pertanyaan. Oke, jadi gini dok. Sampai saat ini pedoman paling baru tuh belum keluar dari Kemenkes. Ya, eh, kita masih pakai patokan yang lama ya. Kalau pasien kontak erat 14 hari nggak muncul gejala, jatuhnya kasus diskardit. Ya, kita masih pakai patokan yang lama karena belum ada update yang baru. Ya. Kalau dia pasien yang tanpa gejala, ya positif, 10 hari, ya nggak usah PCR swab, itu dianggapnya kasus selesai isolasi. Oke. Kalau pasiennya dengan gejala, ya pasiennya dengan gejala, ya itu 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Ya, itu pedoman yang terakhir. Tapi kalau dokter lihat surat keputusan Kementerian Kesehatannya yang disebar ke rumah sakit, ya pasien Omikron yang dirawat di rumah sakit dengan gejala itu wajib minimal 2 kali swab negatif. Jadi dokter bisa buka ya Kemenkes terakhir edarannya ya. Kalau sekarang udah di covernya bukan pakai Kemenkes, jaminannya sekarang pakai APBD-nya. Jadi daerah yang lebih bertanggung jawab pengerjaan itu dan sebenarnya secara Kemenkes kan ditulis ya kalau yang surat edarannya itu semua pasien Omikron wajib diisolasi gitu ya. Tapi menterinya bilang pasien ringan itu fokus di telemedicine kalau dokter baca di berita-berita gitu ya. Dan kalau pakai ilmu yang baru ya dari CDC punya kan, tapi kan CDC bukan punya Indonesia. CDC itu kalau dari awal 5 hari nggak ada gejala seterusnya nggak usah swab udah bisa dianggap bebas gitu. Tapi saya masih menunggu aturan yang jelas ya, pedoman yang jelas dari ikatan dokter, profesi kita gitu. Kalau belum ada revisi yang baru dari organisasi profesi kita, tentu saya masih menganjurkan dokter memakai kriteria yang terakhir, yaitu tadi yang kalau pasien tanpa gejala 10 hari nggak usah PCR dia nggak selesai isolasi ya. Kalau yang pasiennya dengan gejala 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala itu dianggap kasus selesai isolasi gitu. Kalau kontak erat 14 hari nggak ada gejala kasus diskardit. Gitu. Itu sih dok masuknya. Jadi menurutku kembali lagi ke sesuai keilmuan kita aja. Jadi 7 hari udah nggak ada gejala nih, gimana? Ya tetap aja dok sesuai kriteria kita kan 10 hari. Ya. Tapi kalau nanti dokter iseng deh, downloadnya Google Kemenkes ya, yang disebar ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit udah di rumah sakit pasiennya, ya syaratnya dijamin sama PBD itu harus 2 kali swabnya negatif. Gitu.
Dok, saya rekomendasi tes sebenarnya cuma ada di drive-thru dan home care ya. Oke. Jadi gini dok, swab dan PCR yang saat ini ada di Halodoc itu kebanyakan ada yang drive-thru, ada yang non drive-thru. Nah, kenapa sih kita sarankan suggest-nya dokter memberikan yang drive-thru? Sebetulnya lebih buat mengurangi angka penyebaran dok. Bayangin ya, kalau bukan drive-thru kan orangnya mau swab ngantri dulu tuh. Bayangin ya, Omikron mau swab ngantri. Yaitu bukan orang yang nggak kena, tapi takut kena, kontak erat bisa kena beneran. Omikron 5 kali lebih cepat mulainya. Akhirnya saling drive-thru. Tapi kalau dokter nggak mau drive-thru, dokter mau, maksudnya, oh nggak harus drive-thru nih, dokter pilih aja PCR one day, gitu. Atau PCR same day. Nah itu PCR one day sama PCR same day, itu isinya campur, nggak hanya drive-thru aja. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan, dok, untuk kriteria pemberian sick leave atas indikasi positif antigen atau PCR, kita memberikan berapa hari, dok? Nah, ini aku ngikutin pertimbangan dokter. Ya, kalau aku ya, pasti berobat di hari pertama, belum pernah minum antivirus. Aku biasanya kasih 10 hari. 10 hari, setelah itu aku bilang kontrol ya. Ya, kalau bagus, nggak ada gejala, ya udah stop gitu. Tapi dia misalkan gini, dok, aku udah hari ke-7. Ya, yang tadi yang ada dokter nanya, aku udah hari ke-7 tanpa gejala. Dia konsul lagi ke dokter, terus dokter lihat, oh udah 7 hari, ada gejala nggak bu? Nggak ada bu, 3 hari lagi isomannya ya. Aku kasih surat rekomendasi istirahat 3 lagi, jangan masuk kantor sampai 10 hari selesai baru boleh gitu. Jadi kembali lagi ke sesuai pertimbangannya dokter. Ya kan pasti tanya bu, emang ini udah hari keberapa dari kena kemarin gitu, ya kan. Kalau yang PCR-nya positif tanpa gejala kan 10 harinya dari 10 hari dari 10 harinya dari 10 hari PCR ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya, Dok? Kita masih punya 8 menit lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari aku sih udah bisa mengakhiri sesi ini ya, tanya jawab. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah dokter berikan ya. Saya mohon kerjasamanya supaya kita sama-sama bisa menanggulangi COVID dengan baik. Oh iya ini. Ini dok, yang untuk pemeriksaan paket demamnya bisa digabung sama PCR. Nah ini yang aku mesti minta maaf dulu ya ke teman-teman sejawat. Jadi memang saat ini dari tim kita dok, paketnya itu baru ada paket per paket ya. Jadi paket PCR, paket pemeriksaan demam itu hanya bisa dikirimkan sekali dan dokter hanya bisa memang memilih satu paket gitu. Nah, dari aku sih, aku udah minta ke tim yang lain ya, buat yang ngurusin prosedur supaya ada yang dibundling. Jadi paket demam plus PCR, jadi ada screening paketnya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu lagi paketnya udah jadi dan dokter bisa refer itu. Jadi paket demam plus PCR. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang ini materi Zoom hari ini hari kemarin. Hari kemarin tuh yang mana ya, Dok? Yang training ya. Kalau yang training nanti aku coba minta ke Dokter Nindi untuk sharing itu juga boleh. Nah ini yang tadi rekomendasi prosedur tes saat ini baru bisa sekali dok. Jadi dokter harus memilih mana yang paling penting buat pasien saat ini, apakah demam atau PCR. Gitu. Oke, tinggal sisa 5 menit terakhir. Ada yang masih ingin bertanya?
sepertinya cukup, Raisa, kita udah bisa akhiri. Terima kasih, Dok. Jaga kesehatan ya. Aku udah vaksin 3 kali, tapi masih aja kayak mungkin kena ya. Jadi mesti emang beneran jaga jarak ya. Prokesnya mesti jalan banget ya. Dokter mesti sehat-sehat juga ya supaya tetap bisa online di Halodoc. Terima kasih. Selamat jumpa. Selamat sore. Bye.